Bolehkah mendoakan orang mati? Ini pertanyaan yang terlintas terus kepada orang-orang yang tidak banyak memahami firman Tuhan. Sehingga kebanyakan kalau kita perhatikan, ada banyak orang pergi ke kuburan untuk mendoakan keluarganya yang mati. Dan itu termasuk juga orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak orang Kristen yang tidak paham kebenaran. Mereka kemudian melakukan hal itu dan mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang wajar saja. Dan mereka memiliki pengharapan yang besar untuk setiap doa-doanya akan didengar oleh Tuhan, supaya Tuhan memelihara atau menjaga keluarga yang sudah meninggal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana pertanyaan ini kita temukan jawabannya sesuai dengan firman Tuhan. Saya memberikan 5 poin penting menyangkut dengan tema ini. Poin yang pertama, banyak orang Kristen tidak mengerti firman Tuhan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat ini sering menjadi ayat dasar untuk orang Kristen melakukan doa-doa untuk orang atau keluarga yang sudah meninggal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mereka meyakini bahwa firman ini berkata, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, kamu telah menerimanya. Waktu berdoa, mereka berharap supaya keluarga yang telah meninggal itu, di alam yang berbeda itu, akan dipelihara sama Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diberi makan dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa keluarga yang sudah meninggal itu harus mengalami keadaan yang sama, setidak-tidaknya tidak menderita, setidak-tidaknya mereka mengalami keadaan yang baik, tidak seperti waktu di bumi. Kalau di bumi hidupnya menderita, mereka berdoa, bahkan berdoa di depan kuburan, supaya keluarga itu di alam yang berbeda itu mengalami kehidupan yang lebih baik. Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa ada orang memiliki konsep doa seperti itu dan pola pikir seperti itu? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Nah, saudara, ayat ini berbicara tentang minta apa saja. Ini firman ditujukan kepada orang yang hidup di bumi ini. Yesus berbicara kepada murid-murid, kepada setiap orang yang mengikuti dia pada waktu dia sedang mengajar. Jadi saudara perhatikan bahwa firman ini bukan dipakai untuk melakukan doa kepada Tuhan untuk keluarga yang sudah meninggal. Jangan saudara gunakan ayat ini sebagai alasan. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal? Karena kita hanya ditugaskan, diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mendoakan sesama orang percaya. Saling mendoakan atau mendoakan orang-orang lain yang belum percaya. Yakobus 5 ayat 16, ini untuk sesama orang percaya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan dan seterusnya. Ya, saudara, di situ ada kata saling mendoakan. Yang saling mendoakan ini adalah orang-orang percaya yang masih hidup di bumi. Kita ditugaskan untuk mendoakan sesama orang percaya. Jadi kalau sudah meninggal jangan didoakan. Oke? Alasan yang ketiga adalah bagaimana hubungan orang mati dengan orang hidup. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh.
agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saudara perhatikan, orang kaya ini berada di tempat yang penuh dengan penderitaan. Dan ketika dia ada di situ, baru dia sadar bahwa dia berpisah dengan Abraham dan Lazarus. Lazarus dan Abraham tidak berada di tempat penderitaan. Orang kaya itu berada di tempat penderitaan. Apa alasannya? Ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah, kita dengarkan jawaban Abraham ya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara perhatikan, hubungan antara orang hidup dan orang mati itu berbeda. Juga hubungan antara orang mati dengan sesama orang mati. Abraham dan Lazarus yang sudah meninggal berada di tempat yang berbeda. Lalu ada orang kaya juga berada di tempat yang berbeda, tempat yang menderita. Tetapi ketika orang kaya itu merasakan penderitaan itu, dia minta supaya kalau bisa, Abraham menyuruh Lazarus kembali ke bumi, bertemu dengan keluarganya yang masih ada, untuk supaya bertobat, mendengarkan berita tentang keselamatan, supaya ketika mereka mati meninggalkan dunia ini, mereka tidak masuk bersama-sama dengan orang kaya itu di tempat penderitaan. Abraham menjawab bahwa di dunia ini ada berita keselamatan, yaitu tentang kitab ya Musa dan kitab para nabi yang menceritakan tentang janji-janji keselamatan. Jadi saudara perhatikan, kalau orang yang tinggal di bumi ini tidak mendengarkan berita keselamatan, maka dia meninggal sekalipun tidak akan masuk ke tempat yang enak atau tempat yang damai. Dia akan masuk di tempat orang kaya yang tersiksa itu, menderita itu. Dan saudara perhatikan, Abraham memberikan penjelasan kepada orang kaya bahwa Lazarus tidak bisa kembali ke bumi untuk memberitakan berita pertobatan kepada keluarga orang kaya itu. Kalaupun Tuhan dalam kuasanya mengizinkan Lazarus kembali ke bumi untuk memberitakan berita pertobatan kepada keluarga orang kaya itu, mereka kalau tidak percaya sama saja, tetap mereka akan masuk dalam tempat penderitaan. Orang kaya itu pun juga tidak punya kemampuan, tidak punya cara, tidak tahu cara, dan dia taunya adalah dia ada di tempat yang menderita. Dia tidak bisa lagi untuk bersuara dari tempat yang berbeda, dunia orang mati, supaya didengar oleh keluarganya yang ada di bumi. Tidak bisa, karena sudah terpisah jauh sekali. Antara Abraham, Lazarus dengan orang kaya saja, saudara yang terkasih, terpisah jurang yang dalam dan jauh, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Itu di tempat mereka yang sudah meninggal. Apalagi hubungan antara tempat orang meninggal dengan bumi ini tidak ada lagi. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara perhatikan, orang mati tubuhnya kelihatan hanya bisa dikubur di tanah. Tapi roh dan jiwanya terpisah dari tubuhnya, kembali ke tempat dunia orang mati. Dunia orang mati itu tempat sementara dipersiapkan. Untuk apa? Untuk masuk pada penghakiman. Yang keempat, orang yang sudah meninggal tidak punya kesempatan lagi untuk menerima berita keselamatan. Supaya dia percaya, tidak ada lagi. Kenapa? Sudah meninggalkan dunia ini. Nah, yang masih ada di dunia ini,
justru yang menerima berita keselamatan. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi berita keselamatan isinya dua. Pertama, tentang jaminan keselamatan karena percaya kepada Injil, yang adalah Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah berita tentang penghukuman. Tidak percaya itu akan menerima berita penghukuman. Kalau masih hidup di dunia ini dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya kepada pemberitaan Injil keselamatan, maka waktu meninggal pun juga didoakan untuk selamat tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Jangankan doa supaya hidupnya enak-enak di alam yang berbeda. Untuk selamat masuk surga aja tidak bisa didoakan lagi. Kalaupun saudara berdoa, doa itu tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena pada waktu dia hidup, dia tidak menerima keselamatan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jangan bersusah payah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal supaya diselamatkan. Karena apa? Doa seperti itu tidak akan dijawab Tuhan. Yang kelima, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat ini berbicara tentang kepastian orang yang percaya kepada Yesus di bumi dan setelah itu meninggalkan dunia ini atau mati. Saudara yang terkasih, tidak perlu didoakan lagi, karena ayat ini memiliki alasan yang paling kuat bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu hanya istirahat dari jerih lelah mereka. Kalau saudara perhatikan, orang Kristen yang pergi di kuburan dan kemudian berdoa supaya keluarganya meninggal itu diselamatkan adalah orang Kristen yang tidak paham firman Tuhan. Karena itu saya tegaskan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan meninggal itu meninggal di dalam Tuhan. Apa itu meninggal dalam Tuhan? Meninggal sementara tetap percaya. Jadi artinya meninggal di dalam Tuhan, yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Hidup artinya mengalami jaminan kekal. Tidak perlu didoakan, dia sudah mendapatkan keselamatan dan jaminan hidup di dunia yang berbeda. Sampaikan kepada keluargamu firman Tuhan ini, bagikan video ini supaya mereka mengerti, supaya mereka tidak lagi berdoa dan tidak bersusah hati memikirkan kematian daripada keluarga yang sudah meninggal. Saudara, kalau terbiasa melakukan doa-doa di kuburan supaya keluarga yang sudah meninggal itu mendapatkan keselamatan, itu kebiasaan yang salah. Tolong tinggalkan kebiasaan itu. Sekalipun nenek moyang mengajarkan itu, atau orang tua mengajarkan hal itu, jangan dilakukan lagi, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak perlu lagi kita berdoa untuk keluarga yang mati di dalam Tuhan. Kalau ada keluargamu yang belum percaya dan sudah meninggal, juga jangan engkau doakan. Karena beda sekali saudara yang terkasih, bahwa orang yang meninggal percaya kepada Yesus sudah pasti dijamin kehidupannya, hidup kekal. Tetapi orang yang meninggal di luar Yesus, artinya tidak percaya, tidak perlu didoakan karena tidak ada lagi Injil keselamatan yang diberitakan bagi dia, dan dia tidak mungkin percaya karena yang memberitakan Injil itu hanya ada di bumi. Saudaraku yang terkasih, tidak mungkin orang Kristen yang memberitakan Injil harus mati untuk mencari orang-orang yang mati dan belum percaya untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tidak bisa. Injil tidak bisa dilakukan dengan cara demikian. Oke, saudaraku yang terkasih, saya rasa demikian
Nantikan pengajaran dari video-video saya selanjutnya, dan saudara boleh saksikan video saya sebelumnya di channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.